Dan untuk mengetahui apa saja penyebab kenaikan harga minyak goreng ini, pemirsa, kita langsung saja bergabung dengan Putri Amanda dan juru kamera Handel Rivalino dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ya, Amanda, sebenarnya apa yang Anda temukan di sana penyebab dari harga minyak goreng yang naik saat ini? Sejauh ini para pedagang juga belum mengetahui lebih detail mengapa harga minyak goreng di pasaran ini mengalami peningkatan harga yang cukup signifikan, Jolita. Bahkan para pedagang juga sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa karena ini juga bukan keinginan mereka. Harga yang melambung tinggi ini sudah dari distributor mereka masing-masing. Nah, kalau kita merujuk kepada data yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan per November 2021, saat ini untuk harga minyak goreng curah per liternya dibanderol sekitar 60.000 per liter, di mana ini mengalami peningkatan yakni sekitar 13,38%. Untuk minyak goreng kemasan ini dibanderol dengan harga 17.800 per liter, mengalami peningkatan hingga 7,88%. Harga minyak goreng curah tertinggi ini ada di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yakni 20.000 per kilogramnya, Cerita. Kalau untuk harga terendah, ini kami mendapatkan informasi ada di Pasar Cengkareng sekitar 15.000 per kilogramnya. Nah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri juga mengatakan sebenarnya faktor utama kenaikan harga minyak karena harga bahan baku, yaitu minyak sawit mentah atau crude palm oil ini naik cukup signifikan secara internasional. Kalau di dalam negeri sendiri, ini Kemendak menjelaskan kenaikan harga minyak goreng ini turut dipicu turunnya panen sawit pada semester kedua. Nah, untuk itu juga alasan lainnya yang menyebabkan gangguan pada rantai distribusi ataupun supply chain ini industri minyak goreng mengalami peningkatan harga dan juga faktor lainnya yakni faktor logistik selama pandemi COVID-19 seperti berkurangnya jumlah kontainer ataupun jumlah kapal yang mengangkut minyak. Nah, sejauh ini juga Julita, kalau untuk Kementerian Perdagangan sendiri juga mengklaim akan terus memastikan pasokan minyak goreng ini cukup, apalagi dia juga Kementerian Perdagangan juga meminta kepada seluruh asosiasi ataupun para produksi minyak sawit untuk bisa produksi minimal sampai hari libur Natal dan Tahun Baru tahun 2022. Nah, terkait dengan sejalan dengan hal itu juga Kementerian Perdagangan juga memastikan untuk saat ini pasokan minyak goreng sebenarnya aman, apalagi kalau untuk kebutuhan minyak goreng nasional ini sebesar 5,06 juta per ton per tahunnya, sedangkan produksi bisa mencapai 8,2 juta ton. Julita. Iya, Amanda, dengan berbagai alasan tersebut, apa tanggapan pedagang terhadap kenaikan harga minyak kali ini? Sejauh ini pedagang juga sebenarnya menyayangkan dengan adanya kenaikan di tengah pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pedagang juga sebenarnya berharap agar pemerintah bisa turun ataupun terjun langsung untuk mengatasi lonjakan harga di pasar, yakni peningkatan harga minyak goreng. Nah, untuk perharinya sendiri pedagang sebenarnya bisa menjual minyak goreng eceran ini sekitar 10-15 per harinya, namun dikarenakan adanya peningkatan harga ini hanya sekitar 5 per hari saja, ini bisa mencapai 5 ataupun 10 saja, Jolita. Nah, untuk per minyak goreng yang curah sendiri biasanya bisa menjual 20.000 per kilogram, namun saat ini hanya mencapai 5 sampai 10.000 per kilogram. Nah, berikut kita simak bersama saja pernyataan dari para pedagang yang mengeluhkan dengan adanya peningkatan harga minyak goreng di pasar. Tinggi itu ya. Iya. Yang curah 20 per kilo. Ya harapannya ke depannya ya turun. Yang seliter Sanko. Sanko sekarang 4.000. 4.000 yang kecil itu bantal. Resto. Itu sih kenaikan udah ada perkiraan udah 2 bulan, cuman kalau untuk alasannya sih kita juga kurang tahu ya, karena kita ngambil dari pabrik juga nggak ngasih alasan yang pasti juga ya, kita ngambil harga sekian ya kita jual sekian ya. Dulu 2 bulan hampir 17 ribuan, sekarang udah 20 ribuan di pengecernya ya. Minyak curah iya, kemasan ada cuman baru mulai sih karena permintaan sekarang lebih banyak ke kemasan daripada ke curah. Ya, kebanyakan sih ngeluh karena harganya tinggi juga, terus dia juga banyak yang beralih ke kemasan.
Ya karena itu sih, karena harga nggak begitu jauh, terus kayak gitu, ya lebih praktis lah, makanya banyak yang pilih ke kemasan ya. Per kilo itu 20.000 pengecer, cuman kan kalau yang di kemasan itu kan liter beda, jadi lebih banyak ke kilonya daripada ke liter ya. Cepat dinormalin lagi karena semenjak corona 2 tahun ke belakang sampai sekarang itu terus turun sih omset penjualan pengecer, juga banyak yang ngeluhin. Para pedagang sebenarnya tidak berspekulasi dan juga menahan stok yang ada. Mereka khawatir jika mereka memiliki jumlah stok yang cukup banyak, tiba-tiba harga di pasaran ini menurun kembali. Nah, sejauh ini juga kalau kita bicara dari segi sisi pembeli yang menyatakan mereka sangat keberatan dengan adanya tingkat ataupun peningkatan harga minyak goreng di pasar, yang mana biasanya ini mereka mayoritas lebih suka membeli minyak goreng curah, yakni per kilogramnya 20.000. Sekarang mereka hanya beli setengah kilogram yang dibanderol dengan harga sekitar Rp10.000, Colita. Mereka juga berharap ada penurunan dari harga minyak goreng, karena jika tidak terjadi penurunan harga minyak goreng ini juga berdampak kepada pengeluaran bulanan mereka sehari-hari. Colita, juga kita berharap bahwa untuk harga minyak goreng di pasaran, baik itu minyak goreng curah dan juga minyak goreng kemasan, ini bisa turun harganya agar kondisi pasar ataupun pemulihan ekonomi nasional ini bisa terlaksana dengan baik. Sementara demikian, Jolita, kembali ke Anda. Baik, Amanda, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan